Aku punya sebuah cerita yang cukup mencengangkan tahu. Hah? Apaan tuh, Vin? Ternyata ada sebuah desa yang menyaingi desa penari. Seriusan nih? Kamu yakin? Sebelum kita bercerita lebih jauh, hai semua, selamat datang di channel Modcast. Di sini kita akan bercerita tentang historical suatu kebudayaan daerah, penjelasan misteri horor, dan masih banyak hal yang berkaitan tentang itu. Semoga kita bisa menemani dan menambah mood kalian ya hari ini. Yuk kita cerita. Pada cerita-cerita sebelumnya, kita sudah mengulas legenda, mitos, serta cerita mengerikan yang berkembang yang ada di daerah Bali. Jadi, kali ini kita akan bercerita tentang kisah yang berada di luar Bali ya, Vin? Iya, kali ini kita akan melanjutkan kisah yang mungkin jarang orang tahu dari daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Cerita pertama kita dengan legenda horor di daerah Lombok. Dengerin sampai habis ya. Oke, jika Pulau Bali memiliki beragam budaya dan legenda, begitu pula dengan Pulau Lombok. Pulau Lombok yang terletak di Nusa Tenggara Barat ini terkenal memiliki sejumlah legenda yang diyakini sebagai masyarakat dan masih berkembang turun-temurun hingga saat ini. Iya, bener itu. Setiap pulau pasti memiliki kisahnya masing-masing. Nah, Pulau Lombok ini dikenal dengan penduduk yang ramah dan religius. Namun juga tetap mempertahankan tradisi adat dan istiadat setempat. Setahu aku ya, Vin, banyak legenda maupun mitos yang terkenal di Lombok, bahkan sampai terkenal seantero negeri, Vin. Nah, sebut saja salah satunya itu ada Dewi Anjani, penguasa Gunung Rinjani, dan Putri Mandalika di Lombok Tengah. Namun, di balik legenda tersebut, ada beberapa legenda yang cukup horor dan masih diyakini hingga saat ini, Vin. Nah, ini dia yang aku mau ceritakan, Ada desa yang bernama Desa Besari. Lah, emang iya, Vin, sehoror Desa Penari? Kan kalau dari filmnya itu, Desa Penari itu kan horor banget nih ya. Ngeri gitu loh rasanya kalau misalkan tiba-tiba kita disuruh pergi ke sana, Vin. Aku lanjut cerita dulu ya, Tapi kamu boleh sambil searching juga ya. Mungkin bisa dapat info yang lebih banyak. Jika di Indonesia sempat viral kisah KKN Desa Penari, di Lombok diyakini memiliki sebuah desa yang mirip dengan Desa Penari, bernama Desa Besari. Desa tersebut diyakini adalah desa gaib yang penduduknya berada di dimensi yang berbeda. Desa Besari ini terletak di Kecamatan Gangga di Lombok Utara kan ya, Vin ya? Hmm, bener, tapi ada cerita yang beredar seperti ini. Ada seorang pedagang tikar yang mengaku tikarnya laris manis di desa Besari. Saat keesokan harinya, dia ingin berjualan lagi ke desa tersebut. Namun si pedagang tikar ini tidak menemukan desa tersebut. Hingga beberapa penduduk desa Gelenggang menyadarkannya bahwa tidak ada desa seperti yang desa ia maksud. Hanya ada hutan yang cukup luas dan perkebunan. Bahkan ada juga kisah dari seorang pria yang telah berkenalan dengan gadis di desa Besari. Namun saat akan berkunjung lagi, justru dia tidak menemukan desa tersebut. Duh, kok jadi serem gitu sih, Vin? Tadi kan kamu nyuruh aku nih untuk searching. Nah, aku tuh menemukan dari beberapa sumber itu mengatakan bahwa salah satu pemangku adat di Dusun Kertaraharja menceritakan asal-usul hilangnya Desa Besari yang terjadi pada akhir abad ke-17. Berawal dari kerajaan Karangasem yang berhasil menaklukkan Mataram dan mendirikan pusat kerajaan di Cakranegara Mataram, Vin. Kerajaan Karangasem Bali, maksudnya.
Iya, Vin. Jadi ceritanya itu, kerajaan Karangasem ini terpesona dengan keadaan di Kedatuan atau kerajaan yang bernama Kedatuan Besari, Vin. Karena di sana itu merupakan tempat yang makmur. Saat itu, para penduduk mayoritas berniaga dan bertani. Kerajaan Karangasem pun menawarkan kerjasama dengan pimpinan Kedatuan Besari. Namun, tawaran tersebut ditolak, Vin, oleh ratu atau raja Besari. Sepertinya aku tahu nih cerita selanjutnya. Kalau kayak gini biasanya terjadi perang ta. Bener nggak tuh? Belum sempat perang sih, Vin, tapi ya hampirlah ya. Seperti yang kita tahu nih, pada era itu tuh masih mengandalkan kekuatan militer dan jarang banget terjadi negosiasi, Vin. Nah, kemudian Raja Karangasem ini mengutus prajurit untuk menyerang Besari. Nah, Datu Besari pun gak tinggal diam, Vin, dan Datu Besari ini mengirim 100 hingga 200 prajurit ke pintu-pintu masuk ke Datuan. Para prajurit ini berupaya agar kerajaan Karangasem tidak menyerang, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi sayangnya kerajaan Karangasem ini menolak tawaran damai, Vin. Terus apa yang terjadi dengan desa Besarita? Aku penasaran nih, jangan setengah-setengah gitu dong kamu ceritanya. Sabar, Vin, sabar. Ini aku baru mau lanjut ceritanya. Nah, Datu Besari itu akhirnya memerintahkan seluruh penduduk agar berkumpul dengan membawa ternak mereka. Saat berkumpul ini, Datu Besari itu mengambil batok kelapa yang berisi air dan mendoakan air tersebut, Vin. Setelah didoakan, air itu kemudian digunakan untuk menyiram seluruh wilayah Kedatuan. Sejak saat itu, Kedatuan Besari ini menghilang dan wilayah itu berubah menjadi hutan, Vin. Hilang, nggak ada bekas sama sekali gitu tah. Wah, keren sih. Tapi mereka kemana ya? Nah, ini nih yang masih menjadi misteri, Vin. Tapi tidak semuanya menghilang ya, Vin ya. Hanya orang-orang yang ikut berkumpul saja yang menghilang. Seperti para prajurit yang masih berada di pintu-pintu masuk ke Datuan itu tidak ikut menghilang, Vin. Nah, mereka ini merasa sedih karena tidak bisa ikut menghilang, mengingat di sana kan ada teman, anak, ataupun keluarga mereka yang mungkin tidak bisa mereka lihat lagi. Namun kabarnya sebelum benar-benar hilang, suara dari bekas kedatuan Besari menasihati para prajurit ini ya tah. Terdengar suara dari kedatuan yang berkata, jika semua orang ikut hilang, siapa yang akan menceritakan kisah ini ke generasi berikutnya? Dari situ sisa prajurit yang tidak menghilang dipercaya menjadi pencerita kisah desa Besari kepada generasi penerus. Iya, Vin. Meskipun demikian, ada juga beberapa orang yang mengaku pernah melihat wujud desa tersebut. Mereka juga berinteraksi dengan penduduk desa Besari. Nah, kamu ingat nggak sih kejadian yang menimpa Lombok di tahun 2018 itu, Vin? Kejadian yang menimpa Pulau Lombok ya, Ta? Bentar-bentar. Hmm, Gempa bumi itu bukan? Ih, itu parah sih. Kalau aku nggak salah inget ya, kekuatan goncangannya hingga 7 skala Richter. Dan bahkan banyak gempa susulan. Aku jadi sedih lihat berita yang terjadi waktu itu. Tapi bentar-bentar. Gempa itu pusatnya di Lombok Utara kan ya? Wah, wah, wah. Nah, iya, bener, Vin. Lombok Utara pusat gempanya. Nah, jadi kamu ngerti kan? Wah, Desa Besari kan katanya ada di Lombok Utara ya. Ada kisahnya juga itu, Ta. Baru loh itu 2018. Zaman sudah mulai modern kan ya? Oke, Vin, oke. Stop dulu deh overthinkingmu itu. Nah, mau dengerin lanjutan ceritanya nggak nih? Aku penasaran soalnya, Ta. Hihi. Oke, oke deh. Sekarang aku mendengarkan deh. Nah, pada tahun 2018, saat terjadinya gempa di Lombok, juga membawa cerita tersendiri tentang desa besar ini, Vin. Petugas atau relawan kesehatan diketahui melayani banyak pasien, tapi anehnya nggak ada catatannya, Vin. Kok bisa, Ta? Apa karena keadaan saat itu kredit sehingga petugas tidak sempat mencatat? Itu juga salah satu kejanggalannya, Vin.
Karena para petugas dan relawan kesehatan ini kan melayani masyarakat yang hendak berobat. Menurut relawan yang bertugas, mereka sudah mencatat baik identitas, keluhan, dan riwayat pasien tersebut. Tapi yang menjadi kejanggalannya di sini ketika para pasien datang berobat dimulai di dini hari hingga subuh aja, Vin. Saat pagi hari, dokter pun dibuat heran ketika hendak mengecek identitas pasien, semua tulisan atau catatannya itu menghilang, Vin. Wah, sekarang aku antara takut dan penasaran jadinya, ta. Jadi kan kayak siapa tuh yang datang malam-malam ramean pula kan ya? Tapi kalau inget ceritamu tadi tentang kerajaan itu jadi mikir, itu manusia beneran kan? Nah, aneh kan? Dan posko yang didirikan oleh para petugas kesehatan tersebut berada di pintu masuk air terjun Kertagangga, Vin. Air terjun ini berada sangat dekat dengan lokasi desa Besari yang kini berupa hutan belantara, Vin. Nah iya, yang ini aku dengar ceritanya ta. Katanya beberapa hari kemudian posko tersebut mendapat keluhan bahwa tidak ada yang melayani penduduk desa Genggelang, padahal mereka selalu melayani pasien. Akhirnya mereka pun para relawan ini didatangi oleh kepala desa Genggelang itu ke posko tersebut. Saat ditanya pasien mana yang mereka layani, para relawan itu menjawab bahwa mereka melayani penduduk desa Besari. Nih aku menemukan sebuah cerita lagi, Vin. Mungkin ini tuh bisa menjadi jawaban dari pertanyaanmu tadi. Apa itu tah? Aku mau lihat dong. Nah, coba deh kamu cari ekspedisi mistis di Desa Besari. Pasti kamu nemu. Jadi, ceritanya itu pernah ada ekspedisi mistis di Desa Besari, diinisiasi oleh Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16, dan ada PDIP NTB juga, Vin. Ekspedisi ini bertujuan untuk menemukan situs bersejarah di Lombok dengan berkolaborasi bersama paranormal dan arkeolog juga, Vin. Oh iya iya, aku nemu nih ta. Tujuan dari ekspedisi ini dilakukan untuk mengedukasi generasi muda agar mencintai budayanya serta menghormati adat istiadat sekitarnya. Salah satu situs bersejarah tersebut terdapat di sebuah museum yang terdiri di sana dengan nama Museum Desa Gelenggang. Di sana ada beberapa benda peninggalan dari Kedatuan Besari yang dapat kita jumpai, Vin. Nah, benda-benda tersebut itu berupa rompi Raja Besari hingga ada lampu minyaknya juga. Selain itu juga terdapat lontar yang memisahkan Kedatuan pertama di Lombok dan peta batas wilayah Kedatuan Vin. Banyak benda-benda kerajaan lainnya yang ada di museum ini, seperti tempat tinta yang digunakan cari atau sekretaris negara, alat kitan zaman dulu, gelang, aneka piring, dan ada juga papan warige untuk ilmu astronomi atau perbintangan zaman dulu. Nah, kalau itu kan dari sisi arkeolog dan sejarahnya ya, Vin ya. Kalau dari sisi paranormalnya saat ekspedisi itu gimana, Vin? Kamu tahu nggak? Dengan menggandeng seorang paranormal dalam ekspedisi itu, dikatakan bahwa hingga saat ini para penduduk desa Besari tetap beraktivitas seperti biasanya, yaitu bertani, berdagang, dan ada juga yang berniaga. Selain itu, dikatakan juga wujudnya serupa dengan manusia biasa, namun mereka tidak terlihat mata. Jadi seperti di kartun-kartun itu ya, Vin ya? Yang kisahnya itu warga setempat dilindungi oleh hutan atau disembunyikan oleh orang terkuat di sana agar sukunya tidak punah, Vin. Tumben kamu nggak mikir seram dan mistis, tah? Tapi kalau dipikir-pikir memang mirip sih, Ta. Di sana terdapat air terjun Gangga yang katanya menjadi perbatasan desa Besari dan telah menjadi salah satu tujuan favorit untuk penikmat wisata air terjun. Pasti karena keindahan air terjunnya kan. Air terjun yang terletak di tengah hutan itu selalu menjadi incaran wisatawan, apalagi wisatawan asing. Iya, Ta. Konon, banyak orang asing yang datang ke sana pernah secara tidak sengaja memasuki desa Besari itu dan berinteraksi dengan penduduk lokal. Sehingga seusainya berkunjung dari sana, mereka merasakan banyak kejanggalan. Seperti yang disebutkan warga setempat ya, Vin ya. Katanya itu pernah ada
pengunjung pria yang mengaku jatuh cinta dengan gadis dari desa Gelenggang. Namun, setelah ditelusuri itu tidak ditemukan gadis yang dimaksud. Pria yang bermaksud menemui keluarga gadis ini pun dinyatakan hilang, Vin. Nah, warga sekitar itu beranggapan bahwa pria ini tuh telah mengunjungi desa Bersari dan tidak pernah kembali, Vin. Wah, sepertinya cerita kita hari ini sudah cukup panjang ya. Semoga apa yang telah kita bahas bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang misteri sebuah desa yang berada di Pulau Lombok ini ya guys. Eits, cerita kita nggak hanya selesai sampai di sini aja ya teman-teman. Akan ada banyak lagi kisah misteri, sejarah, dan budaya yang menarik untuk kita ceritakan kepada kalian. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya, kalau kalian menemukan kisah misteri, sejarah, dan budaya yang menarik yang ingin kita bahas, jangan ragu untuk share ceritanya ya. Dan jangan lupa untuk membagikan cerita ini kepada teman-teman kalian. Mungkin cerita kita bisa menjadi perbincangan menarik atau bahkan sumber inspirasi bagi mereka. Jadi jangan sungkan untuk klik tombol share-nya ya. Sampai jumpa lagi di misteri-misteri selanjutnya. Nanti kita cerita lagi. Bye.